pertanian kita. Bagaimana selama 78 tahun kita merdeka dan petani-petani kita sampai sekarang terus menjadi yang terkalahkan, tersingkirkan, terpinggirkan. Sudah saatnya kondisi ini diubah. Sudah saatnya kondisi diubah. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate. Tapi tidak, yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat. Karena itu awal dari kehancuran. Kalau ada orang mengatakan aku lebih pintar daripada teman atau siapa saja, itu awal dari kehancuran. Orang hebat adalah sinergi seluruh makhluk di sekelilingnya, termasuk binatang-binatang, baru dia bisa berhasil. Kalau ada sudah merasa hebat, itu awal dari kehancuran. Nggak ada yang hebat kecuali yang menciptakan kita. Wah, dulu tuh ya agak senang-senang susah, harganya kurang hebat. Gabah langsung dipot di sini, langsung timbang, ini udah jadi uang. Terus langsung 6.500. Ya 6.500 pasti nggak kurang. Dulu cuma 5.000 berapa gitu loh. Kalau yang dulu ya, bukan lewat bulog, lewat tengkulak. Kalau saya jualnya kan Kalau sekarang harganya hebat, wah ini petani betul-betul bahagia semua. Harganya hebat, bagus. Ini petani senang sekali dibeli bulog itu 6,5. kalau lewat bulog ini alhamdulillah lebih menghasilkan. Kami tunjukkan perjalanan pertanian, tolong tunjukkan kebijakan yang kami rubah. Bagaimana merubah pertanian? Kami melihat regulasi yang ada. Melihat regulasi yang ada regulasi kita yang menghambat swasembada. Apa itu? Perpres. Semuanya tender. Bulan Januari anggaran APBN keluar. Januari, kemudian tender 4 bulan, masuk musim kering, baru bibitnya, pupuknya tiba setelah panen. Ini masalah besar, tapi tidak pernah dibongkar, tidak ada yang berani bongkar. Kami menghadap Bapak Presiden, kemudian diskusi dengan DPR RI. Saya katakan, saudaraku, yang menghambat pertanian ada satu kata, bukan satu lembar, satu kata yang selalu tender, harusnya penunjukan langsung. Karena tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu, lagi tender pemerintah, jangan menyerang, apalagi wereng. Baru-baru ada serangan wereng, kami turunkan tengah malam tim, terus mengambil pestisida di mana berada, di toko di mana, beli langsung. Besok ada perintahnya, karena kita menggunakan e-katalog, e-procurement. Dulu tender, hari ini kami perintahkan tadi traktor, itu bisa diterima tuh. Mungkin 1 minggu, tinggal pengapalan. Bisa jadi ada traktor di sini, tokonya langsung diambil Pak Rektor. Nggak usah nunggu. Kalau dulu 4 bulan, bisa 2 tahun juga. Bisa juga dijanji tidak datang. Jadi langsung. Kalau langsung penunjukan langsung, kalau tender 4 bulan, sudah panen baru tiba pupuknya, pestisidanya. Ini aku khawatir kalau sarjana agama atau sosial yang merancang ini pertanian. Regulasi ini 70 tahun, dan saya katakan kalau regulasi yang salah, hati-hati, nanti Anda menjadi pejabat jauh lebih berbahaya daripada koruptor, jauh lebih berbahaya daripada bencana, jauh lebih berbahaya daripada hama. Kenapa? Kami contohkan, 1 minggu terlambat pupuk, turun produksi 1 ton. Ini kesepakatan ahli. Ahli kami ada 1128 profesor dan doktor ahli di pertanian. Tim kami 1000 lebih. Nah, kalau 1 ton harganya 4 juta kali 10 juta, itu 40 triliun hilang hanya 1 minggu. Pertanyaan saya, ada yang mampu korupsi 40 triliun 1 minggu? Ada hama yang bisa menghabiskan tanaman 40 triliun 1 minggu? Nggak ada, kecuali kebijakan yang salah.
Itu baru satu. Yang kedua, semua jabatan kita lelang. Next. Jabatan ini dilelang, tidak mengenal suku, tidak mengenal siapa dia. Yang penting dia anak bangsa, berhak untuk menjadi pejabat. Jangan karena dititip. Kenapa? Kalau dititip 7 menterinya, dan lebih loyal pada yang menitip, bukan loyal pada menterinya. Benar, anak-anakku? Loyal pada menitipnya, bukan loyal pada menterinya. Kalau tidak loyal pada menterinya, tidak loyal pada presiden. Tidak loyal pada presiden, tidak loyal pada negara. Akibatnya apa? Perencanaan, rencana berantakan. Kenapa? Dia lebih loyal pada yang menitip. Jadi kami umumkan di kementerian, waktu dilantik, siapa yang dititip sudah pasti tidak lulus. Kurang nilainya 10 sampai 30. Pertama, menteri, ada SMS 4. Pak Menteri, ini mau jadi dirjen. Baik, besoknya kami umumkan, kalau ada yang titip mulai hari ini, tidak lulus. 2 jam kemudian muncul SMS, Pak Menteri maaf, yang SMS kemarin salah kirim. Sampai hari ini, nggak ada titipan lagi, sudah kurang lebih 3 tahun menjabat. Dan kami kasih target, sederhana jadi dirjen di Kementerian Pertanian. Kalau ada yang mau mendaftar silakan. Sederhana, mampu capai target, mampu, tanda tangan, sudah dilantik. Tapi biasa lebih cepat turunnya daripada naiknya. Belum, sudah 700 kami ganti. Yang ganti adalah dirinya. Kita sepakat sistem yang jadi panglima, bukan menteri. Sistem tidak capai target, dia jadi target. Sepakat sebelum turun. Kalau tidak capai target, Anda jadi target. Sepakat? Oke, kita tanda tangan. Kita tanda tangan bersama. Gitu Pak? Iya. Ada 2 yang menyesal jadi dirjen. Dulunya senang kalau jadi dirjen. Ada juga dirjen, kami tidak sebut namanya. Aku telepon, langsung. Dokter apa namanya? Kalau diare apa, mencret atau apa, langsung perutnya kembung. Baru aku telepon. Saya telepon berikutnya, langsung masuk ICU 8 hari. Sekarang sudah pensiun. Dan dia sampaikan, terima kasih Pak Menteri, saya sudah diberhentikan, sudah pensiun. Aku selamat dari kepemimpinan Bapak. Terus kenapa? 36 tahun saya jadi pegawai, Bapak lah yang membuat saya kesulitan. Boleh nanti ditanya, Pak Ketut, kalau saya sudah keluar, tanya aja beliau, gimana menteri kita ini. Mudah-mudahan dia tidak mundur. Kita berdoa semua. Target kami evaluasi, tahu? Evaluasinya kami bagaimana Pak Dirjen? Pagi sore. Aku tahu sapi bunting di seluruh Indonesia tiap hari. Berapa birahi, berapa lagi pacaran. Aku tahu. Di mana yang tinggi? Di Aceh, di sini. Lapor tiap hari. Tanya. Seluruh dirjen, direktur, lapor wilayah masing-masing. Berapa sapi lahir, berapa bunting, berapa pacaran, berapa birahi, berapa yang IB. Tanaman, berapa yang ditanam, berapa produksi, berapa diolah. Tiap hari kami tahu. Harus detail kalau jadi pemimpin. Kalau terima, ini ABS, asal Bapak senang. Akhir tahun impor lagi. Jadi kami sudah tahu apa yang akan terjadi 4 bulan kemudian. Kenapa? Umur tanaman 3-4 bulan. Kami tahu tanam hari ini 10 hektar, panennya 9 atau 10 hektar. Benar? Paceklik Indonesia, Juli, Agustus, September. Kenapa paceklik 70 tahun selalu tanam 500.000 hektar? Rumusnya adalah naikkan 2 kali lipat. Sehingga paceklik tidak 1 tahun, sudah hampir 2 tahun, tidak pernah dengar harga beras bergejolak. Jadi kami sudah tahu 4 bulan kemudian. Karena monitor 4 bulan kemudian. Yang ditanam hari ini 4 bulan kemudian panen. Rumusnya sederhana, kalau dia tanam di bawah 30.000 hektar per hari, aku panggil dirjen. Apa yang terjadi? Aku telepon, Pak Dirjen, ini 30 hektar, 31. Tadi pagi 33.
Bapak lihat, tadi pagi di Bali kami berada, langsung buka 33.000 hektar. Ini belum dibawa, tapi berbahaya. Langsung aku telepon dirjennya, Pak Dijen, kamu tanam 33.000 hari ini. Harus 35.000, 40.000 per hari baru bisa aman. Kemudian, Pak, nanti Pak, besok bisa 50, 40. Oke, berarti tertutup lagi. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Nggak ada yang tiba-tiba. Kami rumuskan kebijakan, memantau setiap hari apa yang akan terjadi.